Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dengan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa yaitu ngaji atau kajian yang menyangkut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tema pokok pada kesempatan ini adalah puasa Ramadan. Dijauhkan orang yang berpuasa Ramadan, dijauhkan dari api neraka, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtasallahu ta'ala as-shaima bi an ja'ala halahu kullahu ibadatan wa ta'atan. Fahuwa in sumta min fudulil kalami fi ta'atin. Wa innama liyataqawwa 'alal qiyami fi ta'atin aidan. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam as-shamtu shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'aihu mustajabatun wa amaluhu mudha'afun. Rawahu at-Tailami an ibnu Umar. Wa akhrajahu ibnu Mundih. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada kita semua orang yang berpuasa. Kita semua orang yang berpuasa, shaimin shaimat, laki-laki maupun perempuan, tiada dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua dalam keadaan berpuasa di saat bulan Ramadan seperti ini, maka kita semua adalah setiap langkah kita semuanya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat memasak, ibu-ibu memasak di dapur, bapak bekerja di kantor, apakah bekerja di kantor atau bekerja di ladang, di sawah, dan dimanapun, di pantai, di sebagai profesi apapun, semuanya kalau kita berpuasa semua adalah bernilai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut apabila seseorang dikatakan berpuasa mempunyai semua kegiatannya, keadaannya adalah bernilai ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua ini adalah orang yang menahan dari ucapan yang berlebihan. Jadi kalau kita di saat puasa Ramadan, maka tahanlah ucapan yang berlebihan. Jauhkan dari ghibah, jauhkan dari mencaci atau membuka cacat orang lain, jauhkan dari mencela orang lain, jauhkan dari pembicaraan yang buruk, jauhkan dari pembicaraan yang berlebihan. Insya Allah ini akan menjadi kesempurnaan kita semua di saat bulan Ramadan. Apabila kita semua tidurlah kita semua untuk niat bisa bangun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat siang kita tidur, kita niatkan bahwasanya nanti sore supaya kita bisa berjamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat asar. Atau mungkin juga kita berniat untuk bisa nanti sore kita bisa menghadiri majlis zikir atau majlis taklim. Di saat kita semua bisa mengikuti majlis taklim di musola atau di syurau atau di masjid atau di majlis taklim dan sebagainya. Ini kalau kita semua bisa berniat, kita semua untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas kita di saat Ramadan semua adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diamnya orang yang berpuasa adalah dianggap membaca tasbih. Kita semua apabila diam, itu artinya kita semua dihitung membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan subhanallah, 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 subhanallah. Apabila kita diam, kemudian tidur kita juga dihitung sebagai tidur yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita adalah doa yang
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal kita di saat Ramadan seperti ini apabila kita laksanakan, amal-amal kita adalah amal yang selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih besar, lebih banyak seperti di saat bulan-bulan yang lain. Hal ini hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami yang sumbernya dari Ibnu Umar, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mundhir. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusuk-khusuknya. Jauhlah komunikasi kepada orang lain, pembicaraan kepada orang lain yang tidak penting. Kita hanya bicara sepenting-pentingnya saja. Maka daripada kita semua ghibah atau ngerasanya atau membuka cacat orang lain, kita ganti waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita adalah puasa yang berkualitas, puasa yang menunjukkan kita semua menunjukkan betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mencerminkan kita semua ini adalah hamba yang lemah, puasa yang mencerminkan kita semua dalam batin kita disinari dengan sinar iman, disinari dengan sinar takwa, disinari dengan sinar zikir, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan itulah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang nanti semua kita raih di saat kita semua masuk ke alam kubur, di saat kita semua berada di alam akhirat. Semua jerih payah kita di saat Ramadan, insya Allah, dan kita yakin pasti akan kita temui di saat kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Fafi futurihi lahu farhatus syukri wa ya ibadatun walau fi dzalikal waqti da'watun mustajabatun kama sabata fil hadis lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun rawa akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa Abu Dawud wal Baihaqi. Artinya di sini adalah orang yang berpuasa, dia berbuka puasa, maka kebahagiaan yang sangat luar biasa apabila kita adalah berbuka puasa, yaitu kita yang sangat bahagia karena kita semua dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk melaksanakan puasa 1 hari penuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seterusnya sampai akhir Ramadan. Semua yang kita lakukan ketika kita semua dalam keadaan berbuka puasa adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat berbuka puasa, di situ juga adalah waktu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka doanya adalah doa yang dikabulkan, yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Maka di saat kita semua berbuka puasa, mari kita semua berbuka puasa di rumah bersama keluarga. Sebelum berbuka diawali dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Kemudian kita semua berbuka secara bersama-sama dengan keluarga. Begitu juga apabila kita semua menghadiri majlis taklim di masjid atau di musola atau di pesantren atau di tempat yang lain, maka sebelum berbuka mari kita semua selalu berdoa. Doa disitulah, doa ketika kita semua berbuka adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga puasa kita hari ini dan hari seterusnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang hakiki adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bisa melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kita semua ketika berbuka, kenikmatan kita semua kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan sangat bahagia, sangat senang dan bahagia ketika kita semua bisa berbuka bersama dengan keluarga di rumah, bisa berbuka bersama dengan tetangga, dengan famili, dengan kerabat, di musola, di masjid atau di tempat majlis taklim.
sangat bahagia. Itulah kenikmatan yang sejati yang kita raih nanti, kita semua raih di saat nanti kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.